calon DPD dari wilayah DKI Jakarta nih, menurut Bang Pandi sendiri, urgensi apa nih yang mampu mengartikulasikan kepentingan daerah? Kepentingan daerah ini banyak. Ini kalau di DKI Jakarta gitu kan. Nah, yang pertama memang tadi saya katakan bahwa ada UMKM. Nah, gitu kan. UMKM ini harus pemerintah daerah ini harus punya peranan yang sangat penting. Karena apa? Manfaat itu. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kan gitu kan. Nah, makanya ini nanti akan kita dorong. Nanti akan kita kolaborasikan juga dengan yang namanya Sanggar-Sanggar Betawi. Kan gitu kan. Nah, ini kan masih banyak lahan-lahan Pemda DKI Jakarta yang telantar, gitu kan, yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah. Padahal ini kan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kan begitu kan? Nah, seperti contoh tadi saya bilang, pemerintah daerah punya kewajiban untuk melestarikan, membina serta apapun itu yang namanya UMKM. Ini ada 3 kalau menurut pendapat saya. Yang pertama adalah memberikan kepastian. Kepastian modal. Yang kedua adalah kepastian tempat. Ya kan? Yang ketiga adalah kepastian menyalurkan hasil produk. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat di Pemda, di kelurahan, di wali kota, di kecamatan, di suku dinas, kalau mereka hampir tiap hari itu kan ada rapat. Yang namanya rapat pasti ada Senin. Iya kan? Iya, benar-benar. Nah, kalau kepala dinasnya memang kreatif dan punya, aja mereka kan bisa diambil produknya untuk, iya kan? Rutin ya? Rutin kan gitu ya kan? Nah, terus kalau ada lahan yang kosong yang telantar, kita manfaatkan untuk bikin, kan kalau kita pergi ke Bali atau kita pergi ke luar kota gitu kan, kita mau cari oleh-oleh ada tempat, kita mau cari hiburan ada tempat. Nah, ini kita pengen seperti itu kan gitu. Oke. Nah, Bang Haji, seberapa besar sih Bang pengaruhnya peranan DPD dalam membangun iklim demokrasi di Indonesia ini Bang? Pengaruhnya sangat luar biasa kalau menurut saya, tergantung kepiawaian anggota DPD itu sendiri. Gitu kan. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa kok. Saya bilang, ya tadi saya bilang DKI Jakarta contoh aja nih ya. DKI Jakarta waktu itu nggak punya rumah sakit umum daerah. Ya kan? Dan ketika masyarakat sakit masuk ke rumah sakit gitu kan, contoh rumah sakit Pasar Rebo, ya kan? Nah, yang masuk ke rumah sakit Pasar Rebo itu ada beberapa wilayah kayak Ciberacas, Cipayung, Makassar, Pasar Rebo gitu kan, termasuk Jakarta Selatan kan ke situ. Bisa. Iya kan? Nah, ketika datang ke situ kadang-kadang kehabisan kamar. Iya kan? Nah, kalau kita bandingkan antara jumlah kamar dengan jumlah penduduk, iya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada penyakit menular dan tidak ada penyakit menular. Nah, itu kan nggak mungkin kita gabung, kan begitu kan? Nah, ini peranan DPD RI. Makanya saya bilang sampai di rumah sakit Pasar Rebo kita tambahin lagi tuh kamar. Walaupun kita sebagai jembatan dari masyarakat, kan gitu kan, bukan aspirasi, karena kita fokus persoalan itu. Seperti sekarang juga di kecamatan pun juga sudah ada yang namanya tuh rawat inap, kan gitu kan. Sekarang Jakarta Selatan pun juga tadinya ada 2 antara Pasar Minggu sama Bintaro kita bentuk. Nah, karena masalahnya yang di Pasar Minggu ya udah alhamdulillah terjadi di Pasar Minggu kita bentuk rumah sakit, gitu kan. Bang Haji Pardi, sejauh mana sih Abang melihat peran yang telah dilakuin nih dalam mengawal kepentingan daerah dan mendampingi pemerintah daerah untuk bikin perda yang berhubungan langsung dengan masyarakat DKI Jakarta ini, Bang? Iya, fungsi dan peranan DPD tadi yang saya bilang cuma 2, bikin undang-undang dan pengawasan. Kalau yang namanya perda itu adalah kewenangan dari anggota DPRD. Kan gitu. Tapi DPD itu bisa mengkaji apakah perda ini sesuai dengan undang-undang, bertentangankah dengan Undang-Undang Dasar 45, kan gitu. Ini ada kita bisa cross check, kita harus bisa koreksi gitu. Kalau untuk peranan DPD terhadap perda tidak ikut campur. Gitu, karena bukan kewenangannya. Nah, kalau kewenangannya kita bikin undang-undang, perda anggota DPRD, tapi DPD bisa membatalkan perda ketika perda itu bertentangan dengan undang-undang. Kan begitu.
Oke, wah menarik ya Bang ya obrolannya ya. Seru nih kayaknya. Tapi ini jadi pertanyaan terakhir nih Bang. Bang Haji Pardi, gimana nih visi dan misinya untuk memajukan kepentingan rakyat yang udah dari tadi di awal kita obrolin sebagai seorang calon anggota DPD Bang? Iya. Saya tidak lepas dari konstitusi. DPD memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Siapapun yang datang ke saya ketika saya jadi anggota DPD RI, siapapun yang datang dari lapisan apapun yang datang menyampaikan aspirasi, hukumnya wajib untuk diperjuangkan. Yeah. Sekarang pun aja nih, sekarang ini, selama saya datang ke wilayah-wilayah, gitu, ada beberapa hal aspirasi yang sudah saya tampung. Misalnya Saya buat contoh, Pencaksilat. Oke. Pencaksilat itu ingin adanya undang-undang Pencaksilat dengan tujuan untuk melindungi, Betul. kan gitu. Dan karya-karya gerakan seni budaya ini kan juga harus diayomi oleh negara, Harus. seperti itu. Makanya dengan kewenangan itu saya akan perjuangkan undang-undang Pencaksilat, seperti saya memperjuangkan undang-undang keperawatan. Oh baik. Gitu. Dulu kan nggak ada. Laos, Kamboja, negara-negara kecil punya undang-undang keperawatan. Indonesia yang negara begini besar nggak punya undang-undang keperawatan. Nah, ketika saya jadi anggota DPD ini saya perjuangkan. Nah, karena kembali Sekarang nih untuk Pencaksilat. ada Pencaksilat, Oke, gitu kan. siap. Kan seni budaya. Iya, betul. Harus itu. Dan ini harus dilindungi, Harus. gitu oleh pemerintah, oleh negara, kan gitu. Oke. Wah, Bang Haji Pardi, terima kasih banyak.